wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa man walah. Walhamdulillahilladzi ja'alana minal a'izina wal faizin wal maqbulin kullu amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Yang saya muliakan Ibu Kepala Dinas Ibu Lila, insya Allah sudah kenal sahabatnya. Kami menikmati kantor dinas Alhamdulillah. Kami dengan teman-teman pondok ikut bukan ya ikut doakan kita, mudah-mudahan semuanya saya dengan aman, lancar, dan tempat kerja kantor yang nyaman. Tapi begitu nyaman, alhamdulillah 1 tahun sudah lupa dengan saya. Bapak Sekjen, Bapak Arifin yang saya muliakan, Bapak Ibu Kabid, alhamdulillah semuanya keluarga dari DPPTK Kabupaten Ngawi yang hadir, Bapak Ibu, mudah-mudahan semuanya dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah suasana sore yang menjelang menjelang sunnah. Mudah-mudahan pertemuan silaturahim pada sore hari ini senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting panjenengan semuanya hidup itu kudu happy, senang. Karena di antara tanda-tandanya orang yang dirindukan surga itu al-wajhul marih, orang yang wajahnya senang, wajahnya senang. Ada seorang ulama yang ada di Pasuruan di Jalan Jawa, namanya Mbak Hamid. Itu beliau itu jarang sekali beliau itu marah, jarang sekali beliau itu kesinggung, gampang kesinggungan. Beliau itu kalau digunjing oleh tetangganya, beliau itu dengar. Sehingga beliau itu selalu ngambil beras yang ada di belakang itu, di pondok belakang itu dikasihkan ke kangkangnya yang di pondok itu, disuruh memberikan kepada orang yang telah menggunjingnya. Karena beliau senang, nek ana wong ngrasani beliau itu senang. Atur iki beras ki ning si fulan, aku terima kasih, terus dikurangi dosa seperti itu. Jadi panjenengan seperti apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas, ya biasa namanya wong seragum itu kan karena kita manusia yang jauh daripada sempurna, pasti kan entah itu disengaja atau tidak disengaja pasti tersulit dengan sesuatu yang kadang-kadang membuat orang lain tidak nyaman. Maka kita tetap happy Pak. Wong urip itu kudu seneng kok iki. Masih jarene masih orang akeh utang tetap seneng. Tapi kira-kira itu susah atau mudah membuat diri sendiri senang, itu mudah atau susah? Yang mudah itu mencari kekurangan orang lain daripada mencari kekurangannya sendiri. Sangat mudah. Karena tidak ada amalan yang paling mudah kecuali amalan maitu. Nggih, betul Bu? Nggih. Gak ono amalan yang paling mudah dan ringan tanpa beban itu adalah amalan maitu. Yo komentator. Komentator wis umur swidak telu, komentator koyo yo. Di ngomong mujur dhewe ning lapangan yo mengganggu. Namanya wong maitu. Wong maitu itu sebenarnya mati ben budal dhewe nggih. Wong itu kan maitu. Maka panjenengan punya prinsip. Prinsip itu ngeten. Seperti apa yang didhawuhi oleh Kanjeng Nabi, barang siapa yang memudahkan urusannya orang lain, pasti urusan dia, urusan keluarganya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Barang siapa yang memudahkan urusan-urusan orang lain, maka urusan dia dan urusan keluarganya pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 hari yang lalu ketika saya baru pulang dari Malang, hari Senin malam. Hari tahun ini pulang ke Ngawi agak cepat karena jadwal hal di SMP Kasreman, kemudian di kantor BPJS itu hari Senin ada tamu, satunya dari kejaksaan, yang satunya petani. Yang satu dari kejaksaan itu punya anak satu, nakalnya luar biasa. Kalau pole bareng luar biasa, kalau pole itu bodoh ya satu tuh. Yang satunya itu petani, punya anak 4, manut-manut, udah kok iso. Padahal yang dari katakanlah ini, yang dari kejaksaan itu semuanya ditunjang dengan serba ada, serba cukup. Jangankan untuk uang, fasilitas semuanya itu tidak dimiliki oleh seorang petani. Dia mau kemana-mana pakai roda 4. Ketika mau makan apa yang diinginkan, rumah makan di seluruh Ngawi semuanya sudah dicicipi. Tapi punya anak satu, nakalnya luar biasa. Sedangkan anaknya petani ini anaknya 4, yang satu itu sudah hafal Quran 30 juz. Hafal bukan hanya khotam, hafal 30 juz. Yang kedua itu proses, masih 12 juz. Apa ada yang salah? Ternyata itu apa yang didhawuhi Kanjeng Nabi, barang siapa yang memudahkan urusan-urusannya orang lain, urusan dia dan urusan keluarganya pasti akan dimudahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita punya prinsip, mudahkan urusan orang lain, maka urusan kita insya Allah akan dimudahkan. Al-Quran surah Al-Isra itu kan diceritakan, Allah berfirman, in ahsantum li anfusikum fa in asaktum falaha. Jika engkau menanamkan kebaikan dimanapun kamu berada, jika engkau menanamkan setiap kebaikan dimanapun kamu berada, sesungguhnya kebaikan itu bukan untuk orang lain, tetapi kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Masuk betul Pak? Masuk gitu? Masuk, oke, mau masuk sedikit? Masuk kan? Karena Al-Quran, barang siapa yang tidak meyakini Al-Quran berarti sudah keluar daripada aturan pun Gusti Allah. Quran itu diyakini semuanya, nggak boleh diyakini separuh. Atau Al-Quran hanya diyakini di surah Yasin, atau Al-Quran hanya diyakini di surah Al-Baqarah, tetapi tidak percaya dengan surah-surah yang lain, ya nggak boleh. Karena kita harus percaya dari 114 surat itu semuanya bukan kalamnya Rasulullah, tapi semuanya adalah kalam Allah. Sedikit pun kita tidak mengimani, jangankan untuk satu ayat, satu lafaz tidak mengimani, wah itu surat itu duduk kan aku ini gak cocok kan aku. Berarti dia sudah keluar daripada syariatnya Allah. Bukankah Al-Quran itu ya, diwahyukan kepada Kanjeng Nabi Muhammad itu untuk menuntun seluruh umat di muka bumi, terutama yang umatnya Nabi Muhammad. Jadi setiap kebaikan-kebaikan yang kita taruh, yang kita tanamkan di mana-mana, itu sebetulnya bukan untuk orang lain, tetapi kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada dirinya sendiri. Maka prinsip kita, mudahkan urusan orang lain. Coba, karena fasilitas itu tidak menjamin fasilitas yang memadai, fasilitas yang cukup, fasilitas yang mewah juga tidak menjamin keluarga itu menjadi keluarga yang taat kepada orang tua atau kepada Allah. Coba kita bayangkan, kita mempunyai anak bertumbuh dewasa, pergaulannya sudah mulai luas, kadang-kadang gaya bahasa sudah mulai berubah. Gaya bahasa sudah mulai berubah, bahkan gaya berpakaian juga sudah mulai berubah.
atau bahkan pergaulannya pun juga sudah berubah. Sesuatu yang paling menyakitkan bagi orang tua itu ketika anak itu disuruh oleh orang tua tidak berangkat tapi malah marah-marah, atau bahkan tidak jarang anak itu berani kepada orang tua. Ya Allah, maka ada seorang ibu itu, Ustaz, terus putih putra kula niku mulai kita alih kelas sekolah KTMI, mata-mata tentang MTS sampai ke aliyah, begitu kuliah di UMM di Malang, itu pulang-pulang tahu-tahu berani sama bapaknya. Nah, ini tidak ada sesuatu yang menyakitkan terhadap orang tua bila mana mempunyai anak berani terhadap orang tua. Tetapi walaupun fasilitas tidak memadai, jauh daripada mewah, tapi punya anak yang nurut, punya anak yang menyenangkan, bahasa yang menyenangkan, Masya Allah Pak, panjenengan senajan tidak makan di Noto Suman mungkin ya, tapi rasanya koyok makan di luar Noto Suman. Ya Allah. Maka dari itu mudahkan urusan-urusan orang lain, maka urusan-urusan kita akan dimudahkan oleh Allah. Termasuk ada 4 golongan yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW: hayyinun, layyinun, qaribun, sahlun. Orang yang disebutkan oleh Rasul 4 ini yang nantinya akan dimudahkan kehidupan dan dunianya oleh Allah SWT. Satu, dia itu selalu menyenangkan, meneduhkan, menenteramkan. Jadi ada orang itu ketika datang ke satu forum, yang lain ikut tenang. Ada juga sebaliknya, ada orang ini begitu datang ke salah satu tempat atau forum, orang-orang itu sama khawatir. Jangan-jangan kok HP ini hilang, jangan-jangan kok mungkin negatif. Jadi jadikanlah diri kita yang menjadikan orang lain itu tenang, nyaman, tentang itu hayyinun. Jadi jadikan diri kita di sisa-sisa waktu, di sisa umur ini berkhidmat kepada masyarakat. Yang di kantor pada kantornya, yang atasan mengayomi yang bawahannya juga sama seperti itu rasanya luar biasa. Jadi hayyinun, buatlah diri kita menjadikan orang lain kangen karena kebaikannya itu. Jangan sampai dengan layyinun, orangnya pemarah. Orang pemarah itu jauh daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan layyinun, pemarah, temperamental, sidik-sidik nesu, gak kenean, atau suka mengumpat, suka memaki, suka apa Bu? Mudah-mudah itu apa Pak? Mungkin. Ada itu gini, orang tua itu sering mundat-mundat untuk mungkin yang putrane. Lah lele, jago men kata sekolah nonong kono niku dadine koyo ngene lho, mundat-mundat. Wis gak ikhlas iku wis. Gak ikhlas. Atau ada juga merasa dia itu menjadi tokoh atau menjadi orang terpenting. Nggih, orang terpenting. Lah aku yo nek gak tak tolong apa yo dadi wong. Lah terus nek gak dadi wong dadi apa? Wonten nggih ngoten iki nggih. Kan teng kampung-kampung ngoten iki. Lah iku biyen lho nek gak tak tolong iki lho gak bakalan duwe omah. Nek gak tak kei gayan gak bakalan itu gayan. Justru yang menjadikan kita nyaman itu kebaikan kita simpan. Nggih. Termasuk koribun itu. Koribun itu orang yang punya sifat korib itu karena dia itu dekat dengan Allah. Apa yang dia kerjakan ya sudah cukup Allah, dia tidak merasa tinggi hati, dia tidak merasa banyak budi dan seterusnya. Orang itu kalau merasa tinggi hati itu apa bahasanya wong Jawa itu Pak nopo Pak? Pedete ini apa dong? Pemeliti. Karena dia merasa punya jasa. Jadi ketika ia berbuat baik, menolong saudaranya tidak harus besar hati, harus rendah di diri, itu koribun. Itu yang menjadikan hidup kita tenang ya seperti itu. Justru yang nggak tenang itu ketika jalan kepengin dihormati tapi gak ono wong menghormati nggih. Soro ngoten niku. Ada itu teman di Masjid Agung itu, ya di Masjid Agung itu aku alumni Mekah
Wong ngawi gak harus nyalami karo aku jarene. Ya Allah, gitu. Aku ki mondokne Mekah 8 tahun, tapi jamaah ngawi ki ya apa ya? Gak harus nyalami karo aku jarene. Ora perlu anu niki pundi-pundi, pokok nada bahasanya itu santun, nggih, bisa napa nggih, mengayomi jamaah insyaallah enggak perlu anu di mana-mana. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun. Sing penting niku akhlak kita punya anak sarjana S2, tapi sama tetangganya nggak pernah apa itu nguwong nih gitu kan. Jadi nggak pernah nguwong nih, jalur diuwong. Kalau kita ingin dimanusiakan, dimuliakan ya muliakan, manusiakan sekeliling kita. Karena kebaikan-kebaikan yang kita tanam itu bukan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri. Saya itu pernah itu mbah itu umur 70 tahun itu baru nanam mangga. Mbak, jenengan ini lho pun sepuh kok dadak nandur pelem iki lho kanggo sapa? Kanggo sinten, Bu? Kanggo putu? Masya Allah, itu peribahasa luar biasa itu. Maka jenengan itu kita semuanya ketika punya niat yang baik jangan ditunda-tunda. Saya punya tetangga itu biasanya kan progres itu sampai ke Merauke, sampai Madiun, sampai ke Riau, sampai ke Watu Jadu, sepeda kuat. Terus waktu ketika beliau itu kecelakaan ditabrak anak sekolah di perempatan mana itu terminal lama, akhirnya kakinya patah. Terus saya cerita, Pak Ustadz, ngapunten, kalau jadi kepingin kalau nggak jamaah jadi ngaten musola, gimana? Lo tuh ngaken, muka dan waras. Tapi kan kakinya kan pun patah, Pak. Kakinya pun patah, baru niat kepingin jamaah, kepingin berbuat baik. Tapi patah, akhirnya terus meninggal. Maka ketika kita itu punya niat-niat yang baik, jangan ditunda-tunda karena sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan kembali kepada dirinya, kembali kepada anak cucunya, kembali kepada keluarganya. Allahumma mbahnya itu umur 70 tahun baru nanam, mungkin 5 tahun ke depan beliau sudah wafat. Siapa yang merasakan? Anak cucunya. Ada juga baru-baru ini ada tetangga itu mau jual rumah, mau dipakai haji berdua. Terus sama dari Caknan sudah di ACC, yo mbah, wis gak apa mbah, tak regoni, pancen jenengan pengen haji. Tapi di apa itu dipenggal, ya, dipenggal berapa? Dihalangi, kok gak enak bahasanya dihalangi. Wis pokoknya ngono lah pokoknya. Penting jenengan paham lagi. Dipenggal aja yugane kali. Pak, coba orang kaji kok dodol omah bareng. Terus cerita sama saya, lu salah anaknya itu. Anaknya omah karena nggeni itu. Bapaknya kepingin haji, ibu kepingin haji malah dipenggal malah dosa. Nanti ketika orang tuanya itu meninggalkan harta tetap wajib ngodol haji. Harusnya orang tuanya bisa senang, itu bisa gembira karena rumah dua itu besar-besar dan jadi Caknan sudah mau, ternyata anaknya tidak boleh. Harusnya malah senang ketika orang tua itu punya keinginan pergi haji dan bukan harta anaknya, tapi hartanya orang tuanya sendiri. Kecuali kalau pakai harta anak-anaknya. Maka dari itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu. Ketika kebaikan-kebaikan yang kita tanam, kita taruh dimanapun, entah itu di pondok pesantren, entah itu di musola, di lingkungan masyarakat, di kantor panjenengan, sampai dari yang tukang kebersihan, sampai dengan level yang paling atas, jangan berkhidmat, aku niat berbuat baik. Kayak ngaji ini mungkin, saya niati ngaji sore hari ini, pahalanya untuk anak saya yang di pondok. Mudah-mudahan anak saya kerasan mendapat ilmu yang manfaat. Saya lihat seperti niatnya Mbah Yai Munawir yang ada di Kerapiak itu, karena silsilahnya masih di sana. Jadi Mbah Yai Munawir itu kalau ngaji itu pergi malam-malam, kadang-kadang capek. Yang membuat semangat beliau, wis tak niati pahala ini ngaji kanggo anak-anak yang ada di pondok. Panjenengan ngoten takziah,
ikut pengajian di mana-mana. Ya Allah, saya lihat ngaji, pahalanya saya sampaikan kepada anak saya. Sampai nggak betul? Ya sampai. Oh, jenengan kirim WA mawon, walaupun nggak ada fotonya, nyatanya sampai kan ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan umur dan sehat sampai pada detik hari ini. Mudah-mudahan menjadi asbab kebaikan kita dan keluarga kita, sehingga bukan hanya kumpul di dunia, tapi Allah kumpulkan kelak di akhirat dalam keadaan husnul khotimah. Jadi itu prinsipnya, kita berbuat baik bukan untuk orang lain, tapi sejatinya perbuatan kebaikan-kebaikan itu untuk diri kita dan untuk keluarga kita sampai masa depan anak-anak kita. Di dalam Al-Quran juga Allah itu intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Barang siapa yang membantu perjuangan untuk menghidupkan, mengharumkan, melanggengkan agamanya Nabi Muhammad, maka Allah akan jamin kehidupannya dan anak cucunya. Intan surullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum, akan mengukuhkan langkah ke depannya sesuai dengan yang diridhoi oleh Allah SWT. Ya kayak tadi yang di atas, jadi punya anak satu nakalnya luar biasa, sedangkan punya anak 4 yang petani itu mudahnya luar biasa karena mungkin sering mempersulit urusan orang lain. Betul. Mudahkan. Terus yang kedua, kita mudah meminta maaf dan mudah memaafkan kekurangan dan kesalahan orang lain, karena pada intinya manusia nggak ada yang sempurna. Meskipun kepala, meskipun sudah sekolah kemana-mana, yang namanya manusia tetap manusia, tidak pernah lepas daripada salah dan lupa. Jadi ada di zamannya Rasulullah itu seorang laki-laki separuh tua, ya kira-kira umur 40 lah, umur 40. Itu namanya itu harum di dalam hatinya Rasulullah. Sahabat itu bingung, ya Rasulullah, siapa laki-laki itu ya Rasulullah? Kok panjenengan itu sering menyebut-nyebut nama-nama laki-laki tersebut? Wahai sahabatku, ketahuilah bahwasanya besok hari Jumat ada seorang laki-laki yang setengah tua itu datang dari jauh dari kampung, akan masuk melalui pintu ini. Orang inilah yang ada di dalam hati saya. Sahabat yang lain itu penasaran. Iki sapa ya? Apa wong wali apa? Akhirnya hari Jumat orang yang disebut namanya oleh Rasulullah datang. Banyak sahabat yang menunggu, penasaran amalannya apa. Orang itu kalau sudah namanya sampai disebut oleh Rasulullah, insya Allah itu orang mulia. Karena tidak sembarang orang yang namanya ada di dalam hati baginda Nabi Agung Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya sahabat itu bertanya. Selesai orang laki-laki itu keluar dari masjid dibuntuti. Kemudian masuk di suatu tempat, beliau itu makan, ditanya, rumah panjenengan di mana Pak? Oh, di suatu kampung jauh. Saya ikut boleh nggak? Nggak ada apa? Enggak, saya penasaran. Kenapa Rasulullah sampai menyebut nama jenengan itu ada di dalam hati Rasulullah? Oh iya, nggak apa-apa. Karena sahabat itu tahu aturan bermalam itu minimal maksimal 3 hari. Jadi orang lain itu ketika bermalam di rumahnya saudaranya yang lain itu maksimal 3 hari, kecuali kalau orang tuanya sendiri, adiknya sendiri, kakaknya sendiri itu berbulan-bulan nggak masalah. Tapi kalau orang lain berkunjung itu maksimal 3 hari. Sahabat ini penasaran. Akhirnya satu malam itu sahabat nggak tidur, penasaran amalan apa sehingga laki-laki ini kok namanya ada di dalam hatinya Rasulullah. Ditunggu malam jam 2, siapa tahu dia bangun malam tahajud jam 3, siapa tahu ternyata nggak bangun sampai azan subuh, ternyata beliaunya orang yang disebut Rasul nggak bangun.
Terus sahabat begini, oh mungkin keringan, mungkin siapa tahu besok beliau itu bangun untuk tahajud. Ditunggu 2 hari sampai 3 hari, ternyata sama. Amalannya sama, ternyata nggak bangun malam juga nggak tahajud. Akhirnya penasaran. Wahai orang yang mulia yang namamu disebut Rasulullah, amalan apa coba saya dikasih rahasia? Sehingga namamu kok harum di Rasulullah, itu sebabnya amalan apa? Saya tidak punya amalan apa-apa dan saya tidak merasa melakukan apa-apa. Enggak mungkin. Setelah didesak, ternyata beliau cerita, saya itu hanya mempunyai kebiasaan sebelum tidur saya itu tidak pernah lepas daripada istighfar, dan setiap saya mau tidur itu selalu memaafkan orang-orang yang telah menzalimi saya. Sebelum ia ke rumah saya, sebelum ia meminta maaf pada saya, kesalahan dan perilaku mereka sudah saya maafkan. Ternyata itu, Masya Allah, sesuai dengan yang disebut di Al-Quran, wal afina anin nas. Jadi ciri-cirinya orang penghuni surga itu wal afina anin nas, mudah memaafkan, mudah menerima kekurangan dan kekeliruan orang lain. Kadang-kadang kita itu gajah di kelopak mata, tidak tampak, tapi semut yang di seberang lautan tampak. Nek ngonceki salahe wong liya ku benar, tapi nek ngonceki salahe wong liya gampang. Rasulullah itu dawuhken, barang siapa yang mengumbar aibnya saudaranya, saudara muslim atau tetangganya atau saudara dekat, barang siapa yang mengumbar aib saudaranya satu saja, suatu saat seluruh aibnya akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hadis. Ada juga itu Rasulullah dawuh, aksarul khotoya bil ibni Adam bin lisadih. Kebanyakan dosa-dosa yang ditimbulkan oleh anak cucu yang ada, termasuk itu kan cucu Nabi Adam tuh ya. Cuma tambah tahun, tambah cili, akhirnya ini modelnya ternyata ini. Nabi Adam itu umurnya 180 tahun, Bu. Iya, Bu. Halo, saling sare. Nabi Adam itu umurnya 180 tahun. Ada yang menyebutkan riwayat 140 tahun. Lah yo ukurannya baju ini lu piro? Wong dhuwure wong ini 10 meter lebih, Bu. Maka di Abu Dhabi itu ada jubah yang dipajang, jubahnya Nabi Hud itu ya, yang makamnya panjangnya 11 meter. Berarti kan jubahnya ukurannya kan 11 meter. Jubah panjangnya 11 meter. Umurnya ratusan tahun, mata-mata fisiknya tinggi-tinggi. Lah ya nek pesen jubah kan kudu nek pesen kaos. Terus bayangnya Mas Arno. Bayang nilainya tipis tuh kayak opo. Lah kok dhuwure kok 10 meter nek tipis ngenai omahe Pak Joko lah ya blek Joko. Omahe Mas Ani kan ciri-ciri ya. Ukurannya tipe 5x8. Orang yang 8x15. Orang dulu itu tingginya luar biasa, umurnya ratusan. Maka ada turun ayat Al-Qadr itu ya, Azzazalah, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Yang kemarin itu kita alhamdulillah mudah-mudahan Ramadan yang kemarin kita bisa menghidupkan malam 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Lailatul Qadar lagi. Kadang-kadang dolanan HP rong jam kuat, tapi sholat wengi 5 menit mboten kuat. Nggih, mboten niku nggih. Nggih dolanan HP niku. Kalau ini kalau dipun atur kali Pak Sinten Pak Khalil nggih, kepala MUI. Pokoknya ngeten Ustaz, nek ana wong dolanan HP nek ngadeg ngeten iki berarti ya WA-an. Tapi nek ana dolanan ngegame, nek dolanan kok nyekel HP ngeten iki berarti game-gamean. Nggih. Nah, Pak Khalil itu karena MUI kan sudah mengeluarkan fatwa bahwasanya game apa Pak itu namanya itu judi online itu kan slot itu kan sudah diharamkan dari ini, sudah diharamkan. Tapi kenapa nih sekarang yang sindrom itu bukan hanya anak muda, tapi malah anak muda umur 50 tahun juga sama.
Itu di teras depan itu kalau sudah HP-nya diputar tangan dua meter berarti yang ngeslot ya, ngeslot. Tapi kalau HP-nya begini berarti WA katanya Pak Gede. Terus Pak Khalil cerita lagi, nah Ustaz sampaikan di forum-forum halal bihalal. Napa yai? Nggih. Yo zaman-zaman ngeten niki kan anu Ustaz. Nek nanggap elektron itu kan mesti kan sangune kan jutaan. Nggih mboten Pak? Nggih. Lah nek nyangoni kiai ini lho, soalnya pengalaman. Beliau matur ngisi manten, nggih, gak pati dirungokne. Begitu banci sing nyanyi kata sing ngrungokke. Nggih mboten? Napa namine niku, Pak? Napa? Banci nyanyi napa namine niku? Napa? Oh, cucuk lampah. Ten Malang kan mboten enten. Kula ngertos jeneng ngawi iki. Cucuk lampah ini kan rata-rata kan banci lho nggih. Banci niku wau nyanyi niku sing pelajar barang padha ngajak kabeh. Nah, Pak Yai ceramah mboten enten sing ngrungokne. Kula makane nek diundang manten niku kayaknya ceramah jarang-jarang. Jarang-jarang. Soalnya kadang-kadang pokoknya pun ekspor dengan medal, pokoknya malah banyak foto-foto, wis gak mati digatek. Tapi nek banyak banci sing tampil, guyu kabeh. Wong sangune barang kadang bancine kali ya ini kok. Akhirnya Pak Yai Khalil niku matur ngeten, sampaikan Ustaz. Nggih. Ojo eman-eman kanggo yai, kanggo ustaz. Nek kanggo ustaz kanggo yai ini paling apa mosok arep digawe keslot kan mboten mungkin. Arep digawe ning ngene napa niki? Napa hoki yo gak mungkin. Nggih. Ustaz iki mung kesenangane mung telu. Nggih, siji mungkin nek rezekinya rada akeh ya mungkin sering ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Berarti nek mboten umroh ya haji. Iku saya mboten ngoten iki. Saya Bunilang, Bunilang putih, Bunilang putih, sampun colut, ada penting kami. Lagi, betul saya main eman. Kesenangannya kiai Ustaz itu gini wow. Paling kalau rezeki hanya itu, sering ziarah ke makam Kanjeng Nabi yang mendoakan umat ini, mendoakan santri-santrinya, mendoakan lingkungannya, mendoakan masyarakatnya. Terus yang kedua, kalau rezekinya itu lebih, pondoknya dibesarkan. Pondoknya dibesarkan. Bagaimana fasilitas anak-anak pondok itu bisa memadai, bisa nyaman, bisa kerasan. Terus yang ketiga, kalau mungkin ada lebih rezeki, mungkin nikah lagi. Enggak, itu maksudnya Ayah Khalil itu bukan saya, itu. Enggak. Saya tetap satu, sitok mawon, sitok mawon terusnya, gaya yang muncul. Sitok itu openi, insya Allah mati merem, husnul khatimah. Gitu betul. Misalnya itu kan di pulau Ayah Khalil, jadi kan ngempet tapi gak wani. Itu ngempet sebetulnya tapi kan gak wani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi setiap kita itu mempunyai niat baik-baik, ya dimanapun kita ada, mudah kalau usah ditunda-tunda. Karena ada dua hikayat di wow, yang satu itu kisah baru saja 3 hari yang lalu, yang kedua ini kisah seorang laki-laki di zamannya Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita mudah menerima kekurangannya orang lain, kita mudah menerima maafnya orang lain, dan kita akan mudah memberikan maaf kepada orang lain. Pandanglah manusia itu seperti manusia biasa yang pasti tidak pernah ada kesempurnaan, dan manusia itu juga tidak pernah jauh daripada salah dan lupa. Jangan dipandang seperti malaikat, yang mana malaikat itu tidak akan pernah ada salah, karena malaikat itu istimewa. Malaikat itu tidak punya rasa, malaikat itu tidak punya nafsu, hanya satu perintah. Ketika Allah memerintahkan, ya satu itu, kayak malaikat Israfil itu yang hari ini memegang trompet nih. Kalau Israel itu tugasnya hanya mencabut, ya, kalau Israfil itu kan tugasnya hanya memegang trompet. Katanya guru saya itu dulu itu waktu belum begitu banyak hiburan-hiburan kayak seperti ini, Israfil itu trompetnya itu agak jauh. Terus ada banyak banci. Nah, ini banci ini malah jadi kiamat oke. Makanya ibu ngingetin, ojo nyangga banci.
Ojo tekan banci. Loh, banci itu kan termasuk disabdakan Rasulullah, orang yang paling dibenci oleh Allah itu orang yang tidak syukur. Ini betul. Ada rambutnya rada keriting di setrika. Setrika bu ya. Apa namanya? Ciri bonding. Orang sing wis rambut ireng jalur rambut apa? Hanya ini. Oleh Pak. Saya itu kadang jenggot saya ini saya kasih merah-merah, agak merah apa itu nih, nggak apa-apa. Semir itu selain hitam tidak boleh. Selain hitam itu boleh, yang nggak boleh itu hitam. Panjenengan istrinya, panjenengan remen ibu ya, harus disemir hijau, monggo. Yang penting suaminya boleh. Yang nggak boleh itu ngeyel. Bukan bujuni nggak boleh kok semir. Kalau suaminya nggak apa-apa, semir setengah hijau, kuning, tengah putih, mulai pelangi. Dan kalau suaminya boleh, terserah orang lain mau bilang apa, yang penting suaminya boleh. Orang rambut itu mahkotanya suami ini. Asalkan memang betul-betul ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, maka jadi kan juga punya prinsip. Aku akan bergerak kemanapun kalau itu memang ada manfaatnya. Kan bersenang-senang kan sudah lama. Jadi sekarang hidup itu orientasinya itu manfaat atau tidak. Apalagi kalau sudah umur 50 ke atas itu orientasinya juga bukan hanya senang. Orientasinya itu bagaimana hidup ini ada manfaat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah cukup ya. Karena katanya Pak Joko jam ini harus sudah selesai semuanya. Saya tadi tanya ada makan-makan enggak? Kalau ada makan-makan nanti acaranya nggak usah lama-lama, kalau usah lama-lama kasihan nanti langsung nggak konsen aja. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini mendapatkan cucuran barokah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama di lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Ngawi, tambah kompak, tambah guyup rukun, sama-masing. Kalau ada hal yang memang kurang baik ya dirembuk, dimusyawarahkan. Jangan sekali-kali kita itu ketika di forum iya, tapi ketika di luar terus menentang itu kan gak nyaman ya. Jadi ciri-ciri orang yang senantiasa itu menyenangkan orang lain ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan pada sore hari ini menjadi awal untuk kebaikan di semua lini, di semua bidang, dan mudah-mudahan mendapatkan bimbingan maupun dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allahumma semuanya keluarga kita mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, bisa kumpul di dunia, mudah-mudahan Allah berikan kesempatan kumpul kelak di akhirat, dan mudah-mudahan semua jadi akui umat Nabi Muhammad dan mendapatkan syafaatnya. Makaten Bapak Ibu ingkang kawula mulyakaken mbok pilih anak kawula matur wonten kekirangan ibu wonten dosa ingkang sae wonten ingkang kesinggung mboten Bu. Terus kan sikit mata. Ingkang kesinggung itu sedaya apa wae. Iya. Ya, enggak begitu, tapi kita wata'amanu agar berjiwat wata'awal sobir hati, wata'awal sobis saling mengingatkan di dalam kebaikan. Mumpung kita bersih lagi pun paringi umur panjang. Maka kira langkungi atuni pangapunten wa muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.